Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, kita akan menyimak beberapa warta gereja. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Efrata atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang akan memberikan persembahan maupun persepuluhan, bisa Anda transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda bisa langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang rindu untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan, namun terhalang oleh situasi dan kondisi saat ini, silahkan untuk menghubungi nomor di layar. Gereja siap membantu dan akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan. Jam doa Rabu masih dilakukan di rumah masing-masing. Untuk renungan jam doa bisa Anda saksikan di channel YouTube Gereja Baptis Efrata. Untuk petugas yang melayani minggu depan, silakan untuk mempersiapkan diri. Bila ada yang berhalangan, silakan untuk menghubungi panitia tata ibadah. Saksikan terus program Renungan Harian Anak Habatus di channel YouTube Gereja Baptis Efrata setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Mari ajak putra-putri kita untuk belajar firman Tuhan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Sekian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Kami mengucapkan salam sejahtera dari Gereja Baptis Efrata. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang ditentukan Tuhan untuk kita bersekutu bersama-sama. Walau sampai saat ini kita masih online, tapi kita bersyukur bahwa kita masih bisa belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Kita sudah memasuki bulan kedua dalam 2021 ini. Mari kita lebih bersungguh lagi bersama-sama dengan Tuhan menghadapi setelah masalah yang ada di depan. Mari sebelum kita beribadah, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur pada Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan selalu ada bagi kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang terus memimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami percaya dan berdoa. Amin. Titus 2 ayat 11-14 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Mari kita muliakan Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang sangat indah yang berjudul Agung dan Mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku,
Kristus. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan double porsi dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, terus kuatkan hidup kami. Kami percaya setiap anak-anak-Mu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan kami percaya tiada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang saat ini menyaksikan tayangan ini, bila mereka sedang sakit Tuhan sembuhkan. Bila susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang saat ini berteriak, mengetuk, mencari pertolongan, bahkan jawaban dari setiap pergumulan hidupnya, Tuhan bukakan jalan. Dan lewat ibadah ini, kami menerima jawaban dari Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Kita naikkan lagu sukacita supaya hati kita lebih bersemangat lagi dalam melayani Tuhan. Kita naikkan pujian beberapa lagu medley. Kita naikkan pujian dari yang pertama adalah Hatiku Penuh Nyanyian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, kita bertepuk tangan dan bersukacita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan satu pujian yang membuat kita bergiran. Kita naikkan pujian ini dengan bersukacita. Saya bergiran. Saya bergiran. Mengapa kau bergiran? Saya bergiran. Apa sebabnya? Saya bergiran. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sekarang aku selalu bergiran. Sambil nyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergiran. Saya bergiran. Mengapa kau bergiran? Saya bergiran. Apa sebabnya? Saya bergiran. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergiran. Bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergiran. Sekarang ku selalu bergiran. Bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan ditayangkan, tapi kita akan fokus berdoa untuk Indonesia. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita yang saat ini sedang menghadapi permasalahan corona. Banyak orang yang pesimis, tetapi biarlah kita yang di dalam Tuhan tetap optimis, karena dalam nama Yesus kita pasti bisa melewatinya. Kita naikkan pujian ini, kita memberkati Indonesia, kita berdoa Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan Indonesia untuk bangkit. Kita naikkan pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Naikkan pujian ini dengan sungguh. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu.
untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ku menang bersama-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan saat ini mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kita apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kita percaya Allah punya rencana yang indah, sebab Dia adalah Allah yang baik bagi kita semua. Dan pagi ini saudara, saya mengambil bagian firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau."
Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Amin. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi ini. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan, biar Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian buat kami, sehingga sungguh kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku, firman Tuhan hari ini berjudul memiliki roh anak. Dalam bahasa keren dikatakan apa? Spirit of sonship. Saudara, tidak mudah untuk kita memiliki roh seorang anak kecil. Maunya kita menjadi orang dewasa yang bisa ini bisa itu tanpa bergantung kepada orang lain. Hari ini kita lihat bagaimana sikap seorang anak kecil kepada orang tuanya. Tentunya dia taat dan dia selalu akan meminta bimbingan dari orang tuanya. Anak ini selalu bergantung kepada orang tuanya karena dia bukan orang yang dewasa. Dia selalu ingin diperhatikan, kemudian dia selalu ingin dibimbing, dia selalu bertanya mau ini, mau itu, dia tanya ke orang tuanya. Baik ke ayahnya atau ke ibunya. Ayah, boleh enggak kalau ini seperti ini? Ibu, kalau ini seperti ini kenapa? Dan lain sebagainya. Dia akan selalu bertanya dan dia selalu bergantung kepada orang tuanya. Dan dia selalu apa? Meminta bimbingan. Ketika dia takut, dia pasti akan mencari orang tuanya untuk meminta pertolongan. Karena dia tahu yang bisa melindunginya hanya orang tuanya. Tidak pernah dia meminta pertolongan kepada orang yang tidak dikenalnya. Pasti dia akan lari kepada orang tuanya. Nah saudara, itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah harus punya roh seorang anak. Tidak mudah, tetapi kita harus bisa bergantung kepada Allah kita. Kita bertanya, Tuhan, aku mau melakukan ini. Tuhan, aku mau melakukan itu. Dan lain sebagainya, kita bisa bertanya, minta pertimbangan. Supaya Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan mau. Terkadang lebih banyak apa yang terjadi? Kita melakukan sesuai dengan kehendak kita. Karena kita merasa diri kita dewasa. Merasa diri kita mampu. Kita bukan anak kecil lagi. Tapi kadang kalau kita berdoa,
akulah anakmu Tuhan, betul gak? Tapi ketika kita melakukan segala sesuatu kita tidak pernah minta pimpinan Bapa. Bahkan seringkali hikmat kita lebih diutamakan, ditonjolkan. Sehingga kita bisa melakukan apapun. Sampai-sampai tanpa minta persetujuan dari Tuhan. Nah, berbeda ketika kita mulai dewasa. Ketika kita mulai mandiri, kita bukan lagi anak-anak kecil. Maka kita bisa menentukan sendiri. Tetapi yang Allah mau, bukan berarti kita jadi anak-anak rohani terus, anak-anak rohani, bukan. Ketika kita dewasa rohani, bukan berarti kita juga terlepas dari Bapa. Tapi roh sebagai anak, ini yang harus tetap kita miliki. Karena hal ini yang menjadikan kita punya ketergantungan dengan Allah. Punya hubungan yang erat dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bagaimana kita memiliki roh seorang anak ini? Pagi ini mari kita akan belajar apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, sehingga sungguh kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah dan roh seorang anak yang selalu bergantung kepada orang tuanya kita miliki. Dan kita tetap hanya berharap bergantung kepada Allah kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, yang pertama bagaimana kita membangun hubungan dengan Bapa Ibu rohani. Minggu lalu kita sudah berbicara bagaimana teladan seorang Bapa dan Ibu rohani. Nah, sehingga inilah tugas seorang Bapa dan Ibu rohani untuk membimbing anak didiknya. Dan kita sebagai anak didiknya, kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Bapak Ibu rohani kita. Siapapun itu. Saya tidak akan pernah memaksakan saudara harus dimentor oleh si A, dimentor oleh si B, dimentor oleh si C. Tidak. Tapi saudara bisa melihat satu sosok pribadi yang saudara kagumi. Siapa itu? Siapapun itu saya katakan. Bisa guru sekolah minggu, bisa diakon, bisa siapa lagi yang ada di gereja yang bisa saudara anggap menjadi bapak atau ibu rohani saudara. Sebab itu saya katakan kita perlu, dan ini sangat penting untuk kita membangun hubungan. Sebab hubungan itu sangatlah penting di dalam satu relasi. Tidak bisa tidak. Sehingga akan terjadi satu involvement atau keterlibatan satu dengan yang lain, khususnya antara bapak ibu rohani dengan anak didiknya. Sehingga ada satu ikatan batin dan kita bisa melihat, oh bapak ibu rohaniku melakukan ini, melakukan itu. Dan tentunya itu menjadi satu hal yang diidamkan oleh kita sebagai anak rohaninya untuk kita bisa sama dengan bapak dan ibu rohani kita. Sebab itu saya katakan membangun hubungan pribadi begitu penting dengan bapak dan ibu rohani kita. Ada informasi yang dapat kita terima, ada komunikasi yang dapat kita lakukan, dan ada waktu untuk bersama-sama dengan mereka. Ketika fellowship mungkin ada pertemuan cell group mungkin, atau PA mungkin, atau pemuridan dan lain sebagainya. Ada di mana waktu juga melayani bersama-sama. Bisa melayani mungkin lewat mimbar, atau mungkin lewat online seperti ini, atau lewat main alat musik dan lain sebagainya, saudara. Tentunya ketika ada hubungan, ada satu ikatan yang tidak dapat kita lepaskan. Nah, sehingga kita akan mengetahui harapan dari bapak dan ibu rohani kita. Mungkin sekali waktu kita akan diberikan nasihat, atau bahkan satu kali waktu nanti kita akan ditegur karena kita hidup mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh firman Tuhan tentunya. Atau kita melenceng, atau kita keluar dari firman Tuhan. Ketika kita ditegur, ketika kita diingatkan, itulah tanda mereka mengasihi kita.
Kalau mereka tidak mengasihi, masa bodoh. Enggak peduli aku, kamu mau lakukan apapun, mau yang salah benar, masa bodoh. Tapi ketika mereka memperhatikan saudara, ketika kita dan saudara melakukan hal yang salah, tentunya ada teguran-teguran yang akan kita terima. Seperti pembacaan Alkitab hari ini, kita bisa melihat ada hubungan yang baik antara Elia dan Elisa. Kita perhatikan, siapa yang menjadi pembantu dari Elia? Elisa. Tapi dia dengan begitu setia, dengan begitu taat, bahkan dengan loyalitasnya, dia mengabdi penuh kepada Elia. Sampai Elia naik ke surga. Luar biasa bukan? Apakah kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti Elisa kepada Elia? Kita belajar dari Elisa. Elisa mau dekat dan dia haus untuk belajar dari Elia. Kita perhatikan dari pembacaan Alkitab kita, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang keempat. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Itulah kesetiaan. Kesetiaan Elisa. Dia selalu mau dekat dengan Elia sebagai gurunya. Sungguh luar biasa bukan? Seberapa dekat saudara dan saya dengan Bapak dan Ibu rohani kita? Atau cukuplah ketemu 1 minggu sekali selesai? Saya berharap lebih dari itu. Mungkin setiap hari kita bisa berkomunikasi, baik lewat telepon atau mungkin lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Zaman sekarang zaman modern. Komunikasi bisa dilakukan lewat apapun. Tidak terbatas dengan jarak. Tidak terbatas dengan apa lagi? Dengan alat-alatnya. Kita harus pergi. No. Sekarang kita bisa angkat handphone kita langsung bisa calling, kita bisa berkomunikasi. Kalau kita ingin lebih intens, tentunya kita harus ketemu. Kita bersama-sama ngobrol dari hati ke hati. Nah saudara, jadi saya katakan yang pertama, mari kita harus membangun hubungan dengan Bapa dan Ibu rohani kita. Nah saudara, hari ini siapa yang menjadi Bapa dan Ibu rohani saudara? Pikirkan malam ini, pikirkan hari ini. Kemudian jalin hubungan yang baik dengan mereka. Siapapun itu saudara. Dan saya berharap Bapak dan Ibu rohani saudara adalah orang yang benar-benar patut untuk diteladani. Dari segala macam. Minggu lalu saya bilang, tidak usah dipaksa, kamu harus seperti saya. Tidak. Tapi orang akan melihat siapa dirinya. Dan orang akan mau untuk menjadi seperti dirinya. Di dalam Tuhan tentunya. Nah saudara, kita mungkin sekali waktu akan menjadi Bapak dan Ibu rohani. Siapkah kita melakukan hal ini? Siap atau tidak siap? Pasti kita harus siap. Karena apa? Karena itulah tugas kita. Sebagai para senior-senior yang perlu mendidik generasi saat ini. Ingat khotbah saya minggu lalu. Banyak generasi-generasi zaman ini yang perlu dibimbing, yang perlu kita bina untuk mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Nah saudara, kita harus tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan harapkan. Kita bergantung dan kita senantiasa bertanya hanya kepada Allah kita. Itulah yang pertama saudara. Dan yang kedua saudara, untuk kita memiliki roh seorang anak, kita harus melatih karakter loyalitas kita. Melatih karakter loyalitas kita. Kita harus loyal kepada pemimpin kita, kepada atasan kita,
siapapun itu. Terkadang kita memandang, pemimpin saya masih muda. Tak dulu saudara, sekalipun dia muda, tapi kalau dia patut untuk menjadi pemimpin, kenapa tidak? Rasul Paulus pernah mengatakan kepada Timotius, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Ketika dia jadi teladan, kenapa tidak? Nah saudara, tapi lain halnya. Ketika sekali waktu mungkin kita ada di kantor, atasan kita lebih muda, mau gak mau kita harus tunduk. Tapi terkadang di gereja sulit, karena dia merasa dia kan lebih muda dari saya. Tapi tetap jabatan tidak bisa kita pungkiri. Mungkin keteladanannya kita tidak bisa pungkiri. Semua akan berjalan secara alami saudara. Ya, jadi saya katakan mari siapapun itu yang menjadi atasan kita, mari kita akan tunduk dan kita loyal kepada atasan kita. Dan bagaimana kita bisa melihat seseorang itu betul-betul loyal kepada seseorang? Saudara, kita bisa melihat orang yang loyal adalah ketika masa kesusahan atau masa-masa yang sukar, dia tetap setia. Dia tidak beranjak dari masalahnya oleh karena kesukaran, oleh karena masalah. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana kualitas loyalitas seseorang dari kesetiaannya ketika di masa yang sukar. Banyak orang gak mau ikut yang sukar, sok aja saya mah pergi. Banyak kan seperti itu. Lagi riweuh, lieur gerejana, pergi. Bukan hal itu saudara. Itu orang-orang yang tidak loyal. Mereka hanya penonton dan mereka bukan pemain. Kalau pemain, mereka ada di dalam lapangan. Kalau penonton, dia ada di luar lapangan. Ketika pertandingan tidak berjalan dengan apa yang dia pikirkan, nggak rame, dia pergi, dia keluar karena dia merasa punya tiket. Berbeda dengan orang yang ada di dalam. Orang pemain yang ada di dalam lapangan, dia akan berusaha bagaimana untuk memenangkan pertandingan. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan kalah, dia tetap berusaha, ayo apa yang dapat kita lakukan. Mereka akan bekerja sama secara tim, ayo kita kalahkan musuh kita. Itulah para pemain. Jadi saudara, di gereja kita seorang pemain atau kita seorang penonton? Kalau kita seorang pemain, kita ada di dalam lapangan dan kita tidak akan pernah keluar dari lapangan. Karena ketika kita keluar dari lapangan, maka kita akan didiskualifikasi. Nah saudara, kita bisa melihat loyalitas seseorang di dalam masa-masa sukar. Itulah orang-orang yang loyal. Nah, jadi bagaimana kita harus melatih karakter loyalitas kita? Mari kita mendemonstrasikan komitmen kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kepada Tuhan dan juga kepada pemimpin yang dilayani pada masa sukar. Jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah kita meninggalkannya. Tetapi kita tetap setia. Kita tetap melakukan yang terbaik. Walaupun masa itu masa yang sulit. Contoh yang pertama, kita lihat Timotius kepada Rasul Paulus. Dalam Filipi 2 ayat 22, kita perhatikan bagaimana kesetiaan dari Timotius tersebut. Sungguh satu hal yang luar biasa saudara. Nah, ada lagi yang lain, kita lihat ada anak bungsu vs anak sulung. Yang kita lihat dari Lukas 15 ayat 28 sampai 32. Kita bisa lihat kedua karakter dari anak ini. Sebenarnya siapa sih yang menjadi anak yang hilang? Anak bungsu. Dia pernah tidak setia, tetapi akhirnya dia bertobat dan kembali kepada bapaknya. Atau anak sulung. Anak sulung kita perhatikan ternyata walaupun dia ada bersama dengan bapaknya,
tapi dia tidak pernah mengenal hati bapaknya. Dia hanya hidup untuk egonya sendiri. Ini bukan roh sansip, bukan roh seorang anak. Kalau saya boleh katakan ini roh agamawi. Yang penting saya ibadah. Yang penting saya melakukan ini, saya melakukan itu. Hanya ritual-ritual yang dia lakukan. Tapi dia tidak pernah mengenal hati Bapa. Apa yang Bapa mau dari kehidupannya. Sangatlah penting buat Bapak, Ibu dan Saudara untuk kita bisa melihat bagaimana diri kita sesungguhnya. Kalau saya boleh tekankan, apakah kita menjadi anak bungsu atau kita menjadi anak yang sulung? Anak bungsu dia pernah tidak setia, tapi dia bertobat kembali kepada Bapa. Atau kita menjadi anak sulung yang ada bersama dengan Bapa tapi kita tidak mengenal Bapa. Betapa mengerikan kehidupan kita. Hari ini saudara, sudahkah Bapak, Ibu dan Saudara dan saya memiliki roh seorang anak yang senantiasa bergantung kepada Bapa, bergantung dan bertanya hanya kepada Bapa kita? Atau kita menggunakan hikmat diri kita sendiri? Akhirnya kita jatuh, akhirnya kita terperosok. Baru kita, Tuhan tolong, kenapa saya seperti ini? Kita lupa, seharusnya sebelum kita melakukan, kita tanya dulu sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Nah Bapak, Ibu dan Saudara, hari ini saya mengajak Bapak, Ibu dan Saudara untuk memiliki roh seorang anak. Artinya roh yang senantiasa bergantung kepada Bapa. Roh yang senantiasa berharap hanya kepada Bapa, bukan kepada yang lain. Karena kita tahu siapa orang tua kita, siapa Bapa kita. Mari kita terus untuk memiliki hubungan yang baik dengan Bapa dan Ibu rohani kita. Sebagai latihan di dalam dunia ini, kalau kita mau taat kepada Bapak Ibu rohani, kepada atasan kita, dan kita memupuk loyalitas kita. Agar apa? Agar sungguh terasah komitmen kita tetap di dalam Tuhan Yesus. Komitmen kita tidak mencela-mencela. Dalam keadaan susah, dalam keadaan baik, kita tetap setia. Kita tetap melakukan. Sebab kita ini pemain-pemain, bukan penonton-penonton. Yang kapan saja dia bisa pergi. Tapi seorang pemain, selama pertandingan itu berjalan, dia harus tetap ada di dalam lapangan. Siapakah diri kita? Pemain atau penonton? Nah, saudara, atau yang terakhir dikatakan apa? Kita anak bungsu atau kita anak sulung yang hilang. Biarlah pagi ini menjadi satu dorongan untuk kita memiliki roh seorang anak. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh merenungkan firman Tuhan, ajar kami untuk senantiasa memiliki roh seorang anak yang bergantung dan berharap kepada orang tuanya. Demikian halnya kami berharap dan bergantung kepada Bapa di surga. Dan ajar kami senantiasa menggantungkan kehidupan kami kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kami percayai. Dalam keadaan apapun, ajar kami untuk loyal, untuk setia hanya kepada Engkau. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dan menjadikan mereka memiliki roh seorang anak. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pagi ini. Mari kita memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kami dan dicurahkan atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kepada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.